قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bagaimana sikap seorang muslim berkenaan dengan politik, Ustaz? Lebih khusus lagi, ada paham-paham yang katanya kita tidak perlu memilih dalam pemilu kita ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang kedua tadi berkaitan dengan politik dalam Islam. Kalau bahasa Islamnya itu as-siyasah. Ini nggak ada kaitan dengan pemilu. Kita berbicara tentang politiknya dulu. As-siyasah syar'iyah. Ada kitab, kalau terdahulu itu dinamakan dengan beragam nama. Salah satunya As-Sultah. As-Sultah itu apa namanya? Kekuatan Islam. Ya, karena kekuasaan Islam. Kalau judul versi ulama mutaqaddimin atau versi Syekh Islam Ibn Taimiyah, beliau punya juga kitab namanya As-Siyasah Syar'iyah, siasat. Kalau kita terjemahkan bahasa modernnya, kontemporennya, politik Islam. Itu kitab karya Ibn Taimiyah. Jadi siasah dalam Islam itu murni kemaslahatan. Islam itu politiknya murni kemaslahatan. Jadi ketika orang mendengar siasah zaman dulu dalam Islam, yang mereka pikir itu orang yang berpikir tentang kemaslahatan kaum muslimin. Karena seorang hakim, seorang sultan, seorang pemimpin, dia berkewajiban untuk menentukan kemaslahatan lebih besar atau memilih kemudaratan lebih kecil untuk rakyat yang dia pimpin. Jadi kalau kita lihat, suci sekali nama siasah itu, bersih sekali, Pak. Tapi hari ini ketika kita berbicara tentang politik, langsung yang penghabaran tadi bermasalah aja. Karena politik kita sudah kotor. Politik kita sudah tidak seperti politik Islam. Tentunya jangan dipahami ini saya berbicara tentang pemilu, bukan itu yang saya maksud politik. Politik itu tentang bagaimana cara Anda mengatur negara Islam, bagaimana cara Anda mengatur tentang kondisi kaum muslimin. Itu yang dimaksud dengan politik Islam, termasuk karyanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, ya saya rasa tidak ada ulama kaum muslimin, apalagi dari kalangan ulama salaf, yang menghalalkan demokrasi, menganggap itu halal. Itu nggak ada. Termasuk Syekh Albani, ya, Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Cuma ketika berbicara, ini berarti hukum kontemporer, ini kita nggak lagi berbicara tentang hukum Islam klasik. Dari sumbernya, Quran hadis seperti apa. Kita berbicara tentang fikih waqi' sekarang. Fikih kondisi kontemporer seperti apa pandangan para ulama, terutama ulama salaf, berkaitan dengan politik kontemporer itu. Misalnya pernah Syekh Albani rahimahullah dalam satu fatwanya ditanyakan oleh masyarakat Aljazair tentang pemilihan kepala negara di Aljazair. Ditanyakanlah, beliau minta untuk dideskripsikan bagaimana kondisi Jazair, bagaimana politik di sana, bagaimana calon yang ingin mereka pilih. Ketika digambarkan, rupanya beliau memfatwakan boleh memilih. Itu fatwa Syekh Albani. Dan bisa kita baca fatwanya. Beliau menganjurkan mereka memilih pemimpin yang mereka tanyakan itu. Karena mungkin penanyanya memang mendeskripsikan yang baik tentang calon yang akan mereka pilih. Ini sering para ulama Arab ketika kita tanyakan sesuai dengan kondisi itu. Saya pernah terjadi kasus itu. Ketika Syekh Abdul Hasan, guru kami di Ma'rif Darul Hadis, ditanyakan tentang demo 212 pertama itu.
Ya, ada penghina Al-Quran, ini itu. Rupanya beliau ketika itu membolehkan demo itu. Ketika saya telusuri belakangan, rupanya alasan beliau membolehkan itu karena tergiring dengan pertanyaan si penanya. Ini kondisinya seperti ini. Presiden kita membolehkan demo, jadi dibawa presiden boleh demo. Kondisi seperti ini, akhirnya beliau menganjurkan selama itu keluarnya masyarakat atau keluarnya kaum muslimin di sana dalam kondisi betul-betul menjaga perdamaian, tidak ada kerusuhan, tidak ada kemaksiatan yang terjadi di lapangan, artinya betul-betul cuma mengutarakan hak mereka supaya pelaku penghinaan itu ditangkap, maka beliau membolehkan. Ketika saya telusuri fatwanya, rupanya beliau tergiring dengan pertanyaan kawan-kawan kita di Indonesia yang bertanya dan sudah menggiring pertanyaannya. Ini kondisinya seperti ini. Maka seringkali fatwa para ulama di Timur Tengah itu tidak sesuai dengan kondisi kita di lapangan. Dan mereka tidak persis tahu ini kondisi di lapangan seperti apa itu. Kita anggap mereka punya keilmuan dalam hal itu. Ustaz-ustaz kita di Indonesia ini. Termasuk Ustaz Firanda misalnya, beliau memfatwakan boleh memilih selama dipastikan ada kemaslahatan dalam memilih itu. Justru beliau, saya baca itu di tulisan-tulisan beliau, sangat keras ketika membantah mereka yang mengatakan tidak ada manfaat memilih. Bahkan beliau mengatakan itu tidak sesuai dengan akal yang sehat. Karena kita tahu di kita ini kalau kita tidak pilih, artinya kita memilih untuk tidak memilih atau golput, tidak memilih, hakikatnya kita memilih juga itu. Kalau kata Ustaz Firanda saya baca. Hakikatnya saya memilih untuk tidak memilih. Hakikatnya Anda sedang memilih, kata beliau. Kenapa? Ketika Anda tidak memilih, berarti ada suara yang kurang untuk jalan tertentu. Padahal Anda tahu ada jalan tertentu itu yang maslahatnya lebih besar untuk Islam dan kaum muslimin. Itu saya cuma menukilkan pandangan para ustadz-ustadz senior di negara kita mungkin. Tidak saya nukilkan pandangan ulama-ulama salaf yang ada di Timur Tengah. Mungkin kondisi wakilnya yang tidak mereka pahami. Dan banyak para asatidz salaf kita yang justru menyuruh untuk memilih kalau kita melihat itu kemaslahatan. Di sisi yang lain, ada juga yang menilai ini bukan ranah ijtihadiyah kemaslahatan. Salah satu ustadz di Indonesia itu siapa namanya? Riyad Bajri, itu yang paling keras menantang tidak boleh adanya pemilihan. Kalau kita baca sisi dua dalil yang mereka paparkan, dua-duanya sepertinya kuat itu. Beliau mengambil contoh di pemilihan sebelumnya. Rupanya yang kita pilih gabung juga ke sana sama di bawah coba. Kita pikir kemarin memang ini beda, ini kemaslahatannya besar untuk kaum muslimin ini itu. Rupanya ujung-ujungnya tidak nampak kemaslahatan itu. Jadi saya berpikir kesimpulannya itu, kalau Anda menilai ada kemaslahatan dan Anda yakin dengan kemaslahatan itu, maka Anda berhak untuk memilih dalam kondisi tetap meyakini ini adalah bukan produk yang halal. Artinya demokrasi itu bukan produk yang halal secara konsep Islam. Ya. Wallah ta'ala alam bisawab. Ya, itu kembali kepada kondisi kita. Yang sepatutnya seperti wasiatnya Ustaz Firanda ketika berbicara tentang hukum itu, ini bukan ranah kita mentabdi orang lain. Ketika ada orang memilih, kita langsung mengatakan dia bukan salafi atau dia bukan ahlus sunnah karena dia memilih ketika pemilu misalnya. Ataupun sebaliknya, yang tidak memilih mendakwakan seperti itu untuk orang yang memilih. Nih, kembali ke kita, ya. Walaupun saya selalu mengatakan sampai hari ini fakta sejarah tercatat yang saya yakini sampai hari ini, perubahan cuma satu, dakwah dengan ilmu. Lain saya nggak yakin itu. Apalagi
yang sifatnya politik instan, nggak ada perubahan, Pak. Dusta saja kalau kita mengatakan perubahan. Kalau Anda berpikir duduk di kursi presiden bisa membawa perubahan yang betul-betul yang saya maksud, itu dusta itu. Nggak betul itu. Kalau bukan kita mulai dari bawah lewat media dakwah dan ilmu, maka tidak ada perubahan. Uni Soviet itu mungkin hampir 40 tahun tuh, menguasai Rusia Raya itu dengan konsepnya, dengan idenya, dengan itu. Tapi rupanya kosong, nggak ada apa-apa. Jatuh tumbang kosong, nggak ada, selesai. Karena memang masyarakatnya tidak terisi. Anda duduk kekuasaan 40 tahun, 100 tahun. Kalau masyarakat tidak terisi, nol, kosong. Hari ini, apa masyarakat kita sudah terisi? Saya ragu kalau kita berbicara tentang masyarakat kita sudah mendapatkan pendidikan Islam yang betul. Atau kasus kedua kita melihat misalnya di Timur Tengah, ya, ketika terpilihnya Morsi di Mesir. Itu kami di Yaman tuh, tuh para penjual di pasar, Masya Allah. Baru kali ini punya pemimpin Muslim hafid Quran 30 juz. Salat malam tidak pernah ketinggalan, itu macam-macam lah di ayatnya. Di pasar-pasar itu, sehingga terjadinya kudeta pemerintahan di Yaman. Itu efek dari sana. Tunisia, efeknya ke Mesir, ya, yang kita namakan dengan revolusi musim semi di Arab, yang sampai hari ini belum selesai. Ketika muncul pemimpin di sana, ya, pemimpin di sana, Morsi sebagai pemimpin Muslim ini itu, tiba-tiba di Yaman muncul juga kudeta. Yang hari ini hancur-hancuran Yaman. Dikuasai oleh Syiah dan lain sebagainya. Akibat dari kudeta itu. Saya waktu itu mendengar satu cuplikan dari Saudi Arabia, salah satu pakar politik, Syekh Abdullah Habba. Beliau ketika memprediksikan politik Timur Tengah luar biasa. Beliau mengatakan, hari dilantiknya Morsi itu cuma 1 tahun. Nyanti tahun tagay. Rupanya betul persis 1 tahun itu. Dilantik, dikudeta ulang. Selesai. Rupanya itu bukan perubahan yang sejatinya perubahan yang diharapkan, Pak. Ya akhirnya Pak Mursinya ditangkap, meninggal dalam penjara, dan kasusnya seperti kita ketahui. Perubahan bukan seperti itu. Maka hari ini saya selalu meyakini perubahan itu satu. Lewat media, dakwah, dan pendidikan. Jangan pernah tidak memberikan sumbangsih dalam hal ini. Kalau perubahan-perubahan instan itu, saya tidak sama sekali yakin betul-betul itu akan menjurus kepada perubahan yang besar. Tapi kalau berbicara ada kemaslahatan kecil, nanti mungkin kondisi lebih baik secara duniawi dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Bisa jadi. Maka saya kembalikan kepada Anda untuk menentukan. Apa Anda melihat di situ ada kemaslahatan? Ya, maka ikuti fatwa mereka yang mengatakan membolehkan kalau ada maslahat. Atau Anda menilai sama sekali tidak ada maslahat. Ya, ikuti fatwa mereka yang menilai tidak ada maslahat. Tapi kalau Anda bertanya, ini perubahan drastis sekali, enggak. Tidak ada. Mulai dari bawah. Perubahan drastis mulai dari bawah. Langkahnya panjang, orang banyak bosan. Karena jalannya jauh sekali, orang banyak terjatuh di media dakwah ini, di media pendidikan. Hari ini saya berpikir macam, apa yang harus kita buat? Mau buat ini, mau buat itu. Ada kawan-kawan baru, mau buat yayasan. Udah saya konsepkan. Udah kita buat yayasan dakwah. Kita buat gerakan dakwah seperti ini. Harus lebih berstrategi kalau langkah kita panjang. Kontribusi kita dinantikan jemaah dalam media dakwah dan pendidikan. Itu langkah yang betul-betul akan membawa kepada perubahan. Nah, ketika orang datang kepada Ali mengatakan, wahai Ali, Anda tidak sama dengan Abu Bakar. Rona hana sama dengan Umar. Kata Ali, saya pemimpin, kalian adalah rakyatku. Ketika Abu Bakar, aku rakyatnya, model lagi lu wahai rakyat. Masyarakat seperti saya, maka pemimpinnya Abu Bakar. Tapi masyarakat seperti kalian, ya pemimpinnya adalah aku, kata Ali. Nah ini cerminan dari rakyatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit Ustaz. Silakan. Bagaimana perubahan
yang didasarkan dengan dakwah dan ilmu itu bisa berjalan apabila nanti terpilih pemimpin-pemimpin yang mempersempit dakwah dan ilmu itu sendiri kemudian hari. Sementara ada pemimpin yang lain yang ada kemungkinan mungkin dia membuka ruang yang lebar. Itu satu. Kemudian juga bagaimana prinsip orang yang tidak memilih. Tidak memilih tapi nanti ketika terpilih pemimpin yang kita anggap kurang baik, kita harus mentaatinya. Kita pilih tidak, tapi ketika sudah jadi kita harus taat kepadanya. Ya, itu para ulama kita sudah lama sekali menjawab tentang kondisi itu. Tadi kalau kita berbicara yang pertama bagaimana, itu kan cuma prediksi kita. Prediksi kita ya, atau kekhawatiran kita, dan bisa jadi benar dan bisa jadi tidak benar. Tapi yang kita pahami hari ini, secara konstitusi kita pun jaminan untuk bebas beragama, peluang untuk melakukan kebaikan itu masih terjamin. Justru yang saya khawatir itu, kalau energi kita alihkan kepada politik instan, kita tinggalkan media dakwah dan pendidikan ini yang masih terbuka lebar, itu salah meletakkan energi, itu yang kita khawatirkan. Kalau tiba-tiba datang Ustaz Muhajir, kejut hana i'ronuju. Berarti saya meninggalkan pendidikan yang saya usung, meninggalkan dakwah saya usung. Ini saya salah meletakkan energi. Misalnya seperti itu yang saya khawatirkan justru. Kalau berbicara tentang yang kita yakini hari ini, kebebasan itu masih ada. Maka saya ketika datang kawan itu dari Kyrgyzstan, beliau belajar hampir 10 tahun di Mesir. Tiba-tiba tidak bisa kembali ke negaranya. Kita jamu beliau hampir 2 tahun dengan saya di SMIT. Kata beliau, Ustaz Muhajir, apa pemimpin antum ini Amirul Mukminin? Kata beliau. Khalifah kaum muslimin, kok antum bilang seperti itu? Saya lihat mudah sekali antum. Udah belajar Timur Tengah, kembali ke sini semuanya bisa antum lakukan. Bahkan saya mengatakan saya mengajar agama digaji negara. Terkejut, digaji negara? Ya, saya mengajarkan ilmu tafsir, negara yang kasih gaji. Saya mengajarkan agama, negara kasih gaji. Kalau di negara beliau, jangankan dikasih gaji, boleh saja tidak. Akhirnya beliau hari ini masih di Ukraina itu. Tidak bisa kembali ke negaranya setelah beliau bertanya itu pertama kali tiba di Aceh, apakah pemimpin Indonesia ini Amirul Mukminin, kata beliau, karena melihat beliau berpikir ini kondisinya memang kondisi yang sangat Islami. Walaupun hakikatnya kita tidak mendakwakan itu. Ya, artinya kelapangan itu masih ada. Apa nasihat beliau sampai hari ini ketika kami menelpon? Nasihat beliau apa? Manfaatkan kondisi kalian itu. Dakwah sebesar-besarnya. Buat pendidikan sebesar-besarnya. Kenapa? Kondisi kalian masih terbuka untuk itu. Maksimalkan itu. Artinya jangan letak energi di tempat yang tidak tepat. Kemudian kalau kita bertanya, bagaimana Ustadz? Nanti kita nggak memilih. Ini misalnya, kita nggak memilih, tiba-tiba terangkat pemimpin atau terpilih. Yang kita anggap itu pemimpin zalim misalnya. Pemimpin yang tidak benar. Kemudian kok tiba-tiba kita harus mentaati. Ini konsep Ahlus Sunnah sudah selesai dalam masalah ini. Ahlus Sunnah itu tidak mengharuskan cara dia naik kepemimpinan itu dengan cara yang halal. Walaupun dia kudeta terhadap pemimpin syar'i, ketika dia sudah terpilih dengan cara yang zalim itu, kewajiban kita mentaati. Maka babnya itu mentaati pemimpin zalim. Kalau pemimpin adil, kita mana berselisih, harus kita taati. Ini babnya dalam akidah itu mentaati pemimpin zalim. Ada sebagian kita salaf ini salah kaprah. Kita mengatakan dia enggak zalim. Enggak. Babnya mentaati pemimpin zalim. Kita meyakini dia zalim, tapi cara kita bersikap berbeda. Kalau dia pemimpin adilnya, ya ada masalah aja. Yang salah kedua apa? Ada mengatakan, oh enggak, ini enggak ada zalim sedikit pun. Ya, ini salah. Pembahasannya itu bab mentaati pemimpin zalim. Kita sepakat, baik dia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang syar'i atau dia mendapatkan dengan cara yang batil. Ya, tapi
Ya, kita nggak berbicara tentang konteks itu. Kenapa ada keharusan mentaati itu? Konsepnya luar biasa besar. Itu usul dalam akidah kita. Itu masalah usul itu. Ya. Kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, satu hari dengan pemimpin zalim itu lebih baik dibandingkan 1 tahun tanpa pemimpin. Ya, karena itu konsep ketaatan itu konsep yang sangat besar. Sebenarnya kita sudah cukup melihat di Timur Tengah bagaimana kondisi sedih hari ini. Kelaparan di Yaman. Ya. Apalagi kami yang pernah belajar di sana melihat kondisi warga yang kita selama itu hidup dengan mereka. Ya. Akibat isu-isu revolusi musim semi dulu. Yang ngajak demo ke jalan-jalan itu para khutbah, para da'i. Yang hari ini yang paling menyedihkan saya apa? Ya saya kenal sebagian mereka. Mereka hidup nyaman di Dubai, hidup nyaman di Qatar, hidup nyaman di Arab Saudi. Bahkan dari mereka ada ulama yang saya kenal, yang aktif dulu di Yaman. Di forum-forum mimbar itu. Keluar kita. Pergi. Ya, kalau di Yaman Medan Sabi'in, Medan Tahrir, keluar mereka berdemo pemerintahan yang sah ketika itu. Setelah terjadi kondisi yang buruk untuk Yaman, Syekh ini di mana? Jogging dia pakai celana pendek di Turki. Saya komentar di kolom itu ya, media sosialnya. Anda dulu di Yaman itu yang mengajak orang itu. Orang dalam kondisi sulit di Yaman, fakir, tanpa pendidikan, tanpa uang, tanpa harta. Anda masih bisa berjogging. Nah, dulu di Yaman pakai surban, pakai jubah. Sekarang nggak ada lagi surban di atas kepala, pakai baju ngepas, celana ngepas. Masya Allah. Nah ini kita khawatir untuk kondisi-kondisi seperti itu. Dan kewajiban kita untuk memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Harus ada kontribusi. Kontribusi untuk dakwah. Saya menyampaikan kemarin itu ada 2 siswa kita mau berangkat menuntut ilmu ke Yaman. Sampai hari ini belum berangkat karena memang uang yang sedang kita kumpulkan atau donasi belum mencukupi. Ya, kita inginkan kita kirim, kita pergi. Di belakang kita ada generasi yang akan melanjutkan. Kita siapkan itu. Belum. Kita didik mereka, kita masukkan kepala mereka. Kamu pulang buat sekolah. Kamu pulang jadi ini, kamu pulang jadi itu. Kita berikan nafkah supaya mereka pergi menuntut ilmu. Jangan ketika sudah pulang baru kita tunggu, Ustaz, nggak, sebelum dia berangkat kita nafkahi dulu. Supaya tertanam pada dirinya, dia pergi atas nafkah kaum muslimin. Dan pulang nantinya memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Itu wallah ta'ala a'lam bishawab.